Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reinar Noviko Truselo dengan NIM 2309502013 dari kelas B Program Studi Kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas yang berjudul Belajar dari Suksesnya Starbucks dan Gagalnya Joyble di Amerika Serikat. Materi ringkasan profil kedua usaha. Yang pertama itu Starbucks adalah perusahaan kedai kopi global yang bermula di Styles pada tahun 1971 di bawah kepemimpinan Horst Schultz. Starbucks tumbuh menjadi jaringan kopi terbesar di dunia dengan lebih dari 36 gerai. Keberhasilan globalnya banyak ditentukan oleh kualitas, layanan, inovasi, dan kemampuan membaca tren konsumen. Sementara itu, Joyble merupakan brand fast food asal Filipina yang sangat populer di Asia. Joyble dikenal dengan menu seperti Chicken Joy, Joy Spaghetti. Walaupun sangat sukses di pasar domestik, ekspansi mereka ke Amerika Serikat justru menghadapi berbagai hambatan sehingga tidak memperoleh pangsa pasar yang signifikan selain dari komunitas diaspora Filipina. Yang kedua, materi faktor kesuksesan Starbucks di Amerika Serikat. Ada beberapa faktor utama yang membuat Starbucks berhasil berkembang dan diterima konsumen Amerika. Yang pertama, strategi global yang konsisten. Starbucks mampu mempertahankan standar layanan dan pengalaman pelanggan yang sama di seluruh dunia sambil tetap melakukan penyesuaian menu sesuai selera lokal. Yang kedua yaitu inovasi yang berkelanjutan. Starbucks terus meluncurkan produk baru seperti cold brand, nitro brand, minuman musiman, serta berbagai opsi susu. Mereka juga memimpin dalam inovasi digital melalui mobile order dan loyalty program. Yang ketiga, adaptasi budaya yang tetap. Starbucks sangat memahami gaya hidup masyarakat Amerika yang menghargai personalitas, kenyamanan, dan pengalaman nongkrong. Yang keempat yaitu digitalisasi yang kuat. Penggunaan aplikasi perbayar digital, integrasi data pelanggan, dan optimisasi interface meningkatkan efisiensi sekaligus kenyamanan pelanggan. Yang kelima, pengambilan keputusan yang berbasis data. Setiap keputusan ekspansi atau inovasi selalu didukung riset pasar yang kuat sehingga strategi Starbucks lebih tepat sasaran. Yang selanjutnya, manajemen rantai pasok terintegrasi. Starbucks memiliki kontrol kuat terhadap kualitas dan pasokan bahan baku dari hulu ke hingga hilir. Materi ketiga yaitu penyebab kegagalan Joyble di Amerika Serikat. Berbanding terbalik dengan Starbucks, Joyble mengalami beberapa kendala besar yang menghambat keberhasilannya di pasar Amerika. Yang pertama itu adaptasi rasa yang kurang tepat. Menu seperti Joy Spaghetti yang manis dan ayam goreng yang bercita rasa khas Filipina sulit diterima konsumen mainstream Amerika. Yang kedua itu kurangnya inovasi. Joyble tetap mempertahankan resep domestik dan tidak menciptakan varian baru yang relevan bagi selera lokal. Yang selanjutnya, kelemahan digitalisasi. Joyble lambat mengadopsi teknologi seperti aplikasi pemesanan atau integrasi data pelanggan sehingga kalah bersaing dengan fast food yang besar. Yang keempat, pengambilan keputusan. Banyak strategi yang hanya meniru keberhasilan di Filipina tanpa memahami perilaku konsumen Amerika. Yang selanjutnya itu masalah rantai pasok. Joyble sering mengalami kekurangan stok ayam, biaya logistik tinggi, dan tantangan regulasi yang memperburuk operasional. Yang selanjutnya, manajemen krisis yang lemah. Ketidakpastian mengatasi masalah operasional membuat reputasi Joyble cepat menurun. Yang materi selanjutnya, tabel perbandingan. Pada tabel berikut dapat dilihat ringkasan perbandingan antara Starbucks dan Joyble berdasarkan 7 aspek penting. Yang pertama, strategi global, inovasi, adaptasi budaya, manajemen krisis, rantai pasok, digitalisasi, dan pengambilan keputusan. Strategi. Yang pertama itu strategi global. Starbucks menerapkan strategi global yang konsisten dan berbasis riset, sementara Joyble cenderung meniru strategi domestik tanpa penyesuaian yang cukup untuk pasar Amerika. Yang kedua itu inovasi. Starbucks unggul kreatif, inovatif dalam menu dan teknologi, sedangkan Joyble kurang mengembangkan inovasi baru yang sesuai dengan preferensi konsumen di AS. Yang ketiga, adaptasi budaya. Starbucks mampu menyesuaikan produk dengan selera lokal, sementara Joyble mempertahankan rasa khas Filipina yang kurang cocok untuk konsumen umum di Amerika. Yang keempat, manajemen krisis. Starbucks memiliki sistem manajemen krisis yang baik dan responsif
Sebaliknya, Joybell sering kesulitan menangani masalah operasional seperti pasok akan ayam dan kualitas produk. Yang kelima, manajemen rantai pasok. Starbucks memiliki supply chain global yang stabil dan terkendali, sedangkan Joybell menghadapi terkendala rantai pasok, biaya tinggi, dan standar regulasi yang lebih ketat. Yang keenam, digitalisasi. Starbucks unggul dalam digitalisasi seperti aplikasi pembayaran digital dan data analisis. Joybell tertinggal karena lambat mengadopsi teknologi digital dalam operasionalnya. Yang ketujuh, pengambilan keputusan strategis. Starbucks membuat keputusan berbasis data dan riset di pasar, sedangkan Joybell lebih banyak mengambil keputusan berdasarkan pengalaman di Filipina sehingga tidak sesuai dengan kondisi pasar di Amerika. Materi yang kelima yaitu rekomendasi strategis. Dari analisis tersebut terdapat beberapa rekomendasi bagi perusahaan yang ingin melakukan ekspansi global. Lakukan riset pasar mendalam sebelum ekspansi. Perusahaan harus memahami budaya, selera konsumen, regulasi, dan tingkat persaingan tinggi di negara tujuan. Seimbang antara identifikasi brand dan adaptasi lokal. Produk inti memang penting, tetapi perlu disesuaikan agar lebih relevan dan preferensi lokal. Perkuatan digitalisasi dan teknologi. Digitalisasi terbukti meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman pelanggan. Bangun rantai pasok yang kuat dan fleksibel. Supply chain yang lebih sangat menentukan kualitas dan kelangsungan operasional di pasar baru. Guna pendekatan data driver dan mengambil keputusan berbasis data, mampu membantu perusahaan merancang strategi yang lebih tepat dan mengurangi risiko kegagalan. Demikianlah pemaparan saya yang mengenai perbandingan antara kesuksesan Starbucks dan kegagalan Joybell pada ekspansi pasar di Amerika Serikat. Semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman banyak tentang pentingnya strategi global, adaptasi budaya, digitalisasi, dan pengambilan keputusan berbasis data dalam bisnis internasional. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan dosen pengampu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.